Halo broda para pencari ilmu. Di video kali ini kita akan membahas mengenai BBM. Ya, BBM bahan bakar minyak yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan harga. Selama ini dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa untuk mengantri di SPBU untuk membeli BBM. Namun broda tahu tidak dari mana sih BBM itu didapat? Bagaimana sih cara pengolahannya? BBM berasal dari minyak bumi, di mana minyak bumi tersebut berasal dari fosil hewan purba. Proses pengolahan fosil hewan menjadi minyak melewati beberapa tahap, yang cukup panjang. Mula-mula para ahli melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, untuk menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan minyak bumi. Pada umumnya, mereka membuat peta topografi dengan pemotretan dari udara. Setelah daerah-daerah yang akan diselidiki ditetapkan, para ahli bumi atau geologi mencari contoh-contoh batu atau lapisan batu yang muncul dari permukaan karang atau tebing-tebing untuk diperiksa di laboratorium. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan geofisika. Caranya dengan membuat gempa kecil atau getaran-getaran di bawah tanah, atau biasa disebut kegiatan seismik. Gelombang-gelombang getaran dari ledakan ini turun ke bawah dan memantul kembali ke permukaan bumi. Dengan cara ini lokasi yang mengandung minyak bumi dapat diperkirakan secara ilmiah. Setelah menentukan lokasi yang diperkirakan mengandung minyak bumi, tahapan selanjutnya adalah melakukan kegiatan eksploitasi. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak bumi. Kegiatan ini terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak. Pengeboran sumber minyak bumi menghasilkan minyak mentah yang harus diproses lagi. Selain minyak mentah, terdapat juga air dan senyawa pengotor lainnya. Zat-zat selain minyak mentah dipisahkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses selanjutnya. Kandungan utama minyak mentah hasil pengeboran merupakan campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon. Adapun senyawa lain, seperti sulfur, nitrogen dan oksigen hanya terdapat dalam jumlah sedikit. Campuran hidrokarbon dalam minyak mentah terdiri atas berbagai senyawa hidrokarbon, misalnya senyawa alkana aromatik, naftalena, alkena, dan alkuna. Senyawa-senyawa ini memiliki panjang rantai dan titik didih yang berbeda-beda. Semakin panjang rantai karbon yang dimilikinya, semakin tinggi titik didihnya, agar dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Komponen-komponen minyak mentah harus dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Metode yang digunakan adalah distilasi bertingkat. Menurut Anda, adakah metode pemisahan selain distilasi? Gambar berikut menunjukkan fraksi-fraksi hasil pengolahan menggunakan metode distilasi bertingkat. Proses pengolahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksi minyak bumi, yang bermanfaat dilakukan di kilang minyak atau oil refinery. Di Indonesia, terdapat sejumlah kilang minyak, antara lain, 1 kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah kapasitas 350.000 barel hari. 2 kilang minyak Balongan, Jawa Tengah kapasitas 125.000 barel hari. 3 kilang minyak Balikpapan, Kalimantan Timur kapasitas 240.000 barel hari. 4 kilang minyak Duma, Riau. 5 kilang minyak Pelaju, Sumatera Selatan. 6 kilang minyak Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. 7 kilang minyak Sorong, Papua. Sebagian besar produk minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar, baik bahan bakar di rumah tangga, industri maupun bahan bakar kendaraan. Bahan bakar minyak yang digunakan di rumah tangga adalah minyak tanah dan gas LPG. Minyak tanah berasal dari fraksi kerosin, sedangkan gas LPG berasal dari fraksi gas. Selain digunakan sebagai bahan bakar kompor, minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Produk-produk minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor adalah bensin dan minyak solar. Bensin mengandung sekitar ratusan jenis hidrokarbon dengan jumlah rantai karbon antara 5 hingga 10. Minyak solar digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermesin diesel. Ada 3 jenis bensin yang beredar di pasaran.
yaitu Premium Pertamax dan Pertamax Plus. Apakah perbedaan antara Premium dan Pertamax? Kedua, jenis bahan bakar ini dibedakan dari bilangan oktannya. Bilangan oktan menyatakan jumlah ketukan pada mesin yang dihasilkan bensin. Semakin besar nilai bilangan oktannya, semakin sedikit jumlah ketukannya. Artinya, semakin besar bilangan oktan, semakin baik kualitas bensin. Pertamax memiliki bilangan oktan yang lebih besar dari Premium. Bilangan oktan Pertamax adalah 92 sedangkan Premium hanya 88 bilangan. Oktan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara di antaranya dengan menambahkan tel atau tetraethyl lead, MTBE atau metil tertier butil ether dan HOMC atau high octane mogas komponen. Penambahan zat-zat ini dapat meningkatkan bilangan oktan antara 3-5 poin. Selain sebagai bahan bakar, minyak bumi dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan produk-produk lainnya. Misalnya, plastik, bahan peledak deterjen nilon urea dan metanol. Produk-produk dari minyak bumi tersebut dinamakan petrokimia. Suatu industri petrokimia dapat terbuat dari senyawa alkena atau olefin, benzena dan turunannya, dan gas sintetis. Bahan baku untuk industri petrokimia ini dihasilkan dari fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi. Di balik manfaatnya untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah, minyak bumi ternyata menyimpan dampak yang merugikan lingkungan. Dampak tersebut ditimbulkan oleh penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar. Ada dua jenis pembakaran minyak bumi, yakni pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pada pembakaran sempurna, hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon dioksida dan air. Jika dalam bahan bakar tersebut mengandung nitrogen sulfur atau besi, pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida, sulfur dioksida dan besi trioksida. Adapun pada pembakaran tidak sempurna, hidrokarbon yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, air dan beberapa senyawa lain seperti nitrogen oksida. Gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida dan besi trioksida mencemari lingkungan. Selain akibat pembakaran sempurna ataupun tidak sempurna, pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar disebabkan juga oleh penambahan zat aditif tetraethyl lead atau tel pada bensin untuk meningkatkan bilangan oktan, sehingga gas-gas pencemar tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai BBM. Sampai jumpai di lain kesempatan. Jangan lupa like and subrek ya.